Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Dharma Arindina dengan NIM A11 2023 15246. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian hasil kelompok kami yang berjudul Analisis Komparatif Model Deep Learning UNet++ dan Deep Lab F3 untuk segmentasi banjir. Penelitian ini kami lakukan untuk mengevaluasi efektivitas arsitektur deep learning dalam memetakan wilayah terdampak banjir secara otomatis guna mendukung sistem mitigasi bencana yang lebih cepat dan akurat. Pendahuluan, apa masalah utama yang melatar belakangi penelitian ini dan mengapa penting? Masalah utamanya adalah meningkatnya frekuensi banjir akibat perubahan iklim dan urbanisasi, sementara metode survei lapangan konvensional sangat tidak efisien untuk wilayah luas. Topik ini sangat penting karena penanganan krisis membutuhkan identifikasi wilayah terdampak secara cepat dan akurat untuk meminimalkan kerugian finansial maupun korban jiwa. Rumusan masalah, tujuan, dan metode yang dipilih. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana performa arsitektur deep learning dalam menangani kompleksitas spasial genangan air. Tujuannya adalah mengevaluasi serta membandingkan kinerja model UNet++ dan Deep Lab F3 dalam segmentasi semantik citra banjir. Kami memilih metode studi eksperimental kuantitatif karena dapat memberikan perbandingan performa yang objektif melalui metrik standar versi komputer. Kajian teori dan literatur. Teori utama dan alasan pemilihannya, konsep utamanya adalah arsitektur UNet++ dengan Netscape Pathways dan Deep Lab F3 dengan mekanisme Altruist Spatial Pyramid Pooling atau ASPP. Pendekatan ini dipilih bersama backbone ResNet strip 50 karena kemampuannya menangkap representasi visual yang kompleks dan mengatasi degradasi pada jaringan yang dalam dibandingkan UNet standar. Gap penelitian dan kontribusi. Gap yang ditemukan adalah masih terbatasnya kajian yang menganalisis pengaruh konfigurasi hyperparameter secara sistematis pada segmentasi citra banjir berbasis RGB. Penelitian ini berkontribusi memberikan wawasan empiris mengenai konfigurasi optimal melalui pendekatan sequential hyperparameter tuning. Tahapan metode dan alasannya. Tahapannya meliputi persiapan dataset atau floatnet dan citra satelit, pemrosesan, serta augmentasi untuk meningkatkan generalisasi model. Dilanjutkan dengan pelatihan model secara 30 epoch menggunakan kombinasi cross entropy dan dice loss untuk menjaga stabilitas konvergensi. Di sini. Tahapan ini diperlukan agar model mampu mengenali objek pada berbagai skala dan kondisi pencahayaan. Cara memastikan output yang valid. Kita memastikan validitas melalui strategic control variable yang ketat dan penggunaan metrik evaluasi seperti IOU, D-score, dan recall. Metrik tersebut mengukur sejauh mana hasil prediksi model tumpang tindih secara spasial dengan data referensi atau ground truth. Keterbatasan metode dan antisipasinya. Keterbatasannya adalah dataset yang masih berfokus pada wilayah tertentu atau floatnet, sehingga kemampuan generalisasi pada geografis yang sangat berbeda masih terbatas. Hal ini diantisipasi dengan melakukan serangkaian augmentasi geometris dan fotometris untuk memperkaya variasi visual selama proses pelatihan. Hasil yang diharapkan dan cara mengukurnya. Hasil yang diharapkan adalah akurasi pixel melebihi 97%. Keberhasilan diukur melalui skor IOU di mana Deep Lab F3 mencapai 95,3%, unggul di akurasi spasial, dan UNet++ mencapai recall 97,28%, unggul di sensitivitas deteksi.
Kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat literatur mengenai pengaruh kedalaman ekstraksi fitur terhadap penurunan kesalahan prediksi. Secara praktis, temuan ini menjadi solusi teknis yang andal bagi instansi terkait untuk manajemen krisis banjir yang lebih presisi dan real time. 2 sampai referensi paling penting ada CNDKK 2017-2018 relevan karena merupakan landasan arsitektur Deep Lab F3 dan mekanisme konvolusi atrous. Sarkar krusial sebagai penyedia dataset Floatnet yang menjadi sumber data utama penelitian ini. Terakhir ada Pratama, relevan terkait metodologi optimasi hyperparameter pada citra banjir. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan menggunakan pendekatan teknis mutakhir atau backbone ResNet 50, ADAMWare, dan fungsi kehilangan kombinasi yang menghasilkan akurasi yang tinggi. Kekurangannya belum mengintegrasikan data multimodal seperti radar atau SAR yang lebih baik untuk menembus awan atau vegetasi lebat. Perbaikan ini tidak dilakukan sekarang karena fokus penelitian ini adalah optimasi pada spektrum citra RGB terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.